Iklan. Dan video-video dikit manji. For ini ya. Udah aku rekam ya itu ya. Udah? Bentar ya. Udah rekam. Udah. Coba ini gelapin dikit nih sih. Wih. Wah. Apa ini? Ini aku belum siap materinya soalnya tadi malam. Aku aja. Bertemu dan kehilangan. Ya, aku bangun baru tidur jam 2:30. Gila. Enggak jalan kaki berarti. Enggak, cepet banget capek. Karena muntah tengah malam. Punya anak tuh kayak gitu. Udah mulai? Tunggu ntar habis ini. Tuh, Panji kalau nge-gym cepet gede tuh. Dia frame-nya gede tuh. Iya. Dari bentuk Kepalanya kecil. Dia kepalanya kecil. Jadi piti nanti. Kalau kayak aku sama Nina kepalanya gede. Effort buat gede ininya lama. Sombong soalnya kita. Arogan. Bagus Panji. Bagus ya? Ya. Enggak. Aman? Aman sih. Ya, ini agak munduran. Begini. Aman. Pas banget. 3, 2, 1. Selamat datang di podcast Terbentur dan Terbentuk, di mana hari ini kita bakal membahas mengenai kesepian dan kehilangan ketika kita sedang bertumbuh. Dengan aku, Nirang Firyawan, dan partnerku, Kartu Pida. Asik. Ini Nah, Kak Adi. sensitif nih kayaknya nih hari ini. Kayaknya curhat nih, yang mau curhat ya. Sebenarnya Kak, ini tuh salah satu hal yang bisa dibilang hampir seluruh orang yang emang punya hasrat atau kepinginan untuk bertumbuh itu bakal ngalamin ini. Gak akan jauh-jauh dari yang namanya adalah kesepian dan juga kehilangan. Karena semuanya setuju. itu ada cost-nya. Nah, tapi yang perlu kita tahu ya, gak semua kehilangan itu adalah kemunduran. Tapi kadang kehilangan adalah bagian dari pertumbuhan itu sendiri. Semakin kita bertumbuh, semakin kita berubah, semakin ada kemungkinan kita untuk meninggalin banyak hal. Mulai dari lingkungan lama, kebiasaan lama, versi lama diri kita, bahkan orang-orang yang dulu sama kita terus gitu. Dan proses itu seringkali berasa di orang-orang yang suka bertumbuh itu bakal ngerasain yang namanya adalah sepi atau kesepian. Nah, kadang bertumbuh itu bukan tentang mendapatkan lebih banyak, tapi juga kehilangan yang lebih banyak. Karena semuanya ada cost-nya, Kak Di. Karena seringkali dan naasnya pertumbuhan yang kita ekspektasikan itu merubah hidup kita, banyak hal yang bakal kita dapat di masa depan nanti. Itu semua ada harganya. Mulai dari jarak, perubahan, ke nggak cocokan, kesendirian, bahkan hingga kekosongan diri. Dan dari situ bakal muncul pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa relate juga, yaitu adalah apakah semua pertumbuhan memang harus dibayar dengan kehilangan? Menurut Kak Adi gimana? Kalau menurutku ya, pertumbuhan itu memang harganya ya kehilangan. Karena kayak misalnya ada pepatah ya, kalau di Amerika bahasa Inggris itu ada pepatah tuh namanya growing pains. Growing pain. Growing pains itu berarti bertumbuh itu sakit. Itu sebenarnya pepatah yang sangat lama sekali sih. Dari sini sih sebenarnya siklus kalau kita bertumbuh itu pasti kita kehilangan, kita mengalami rasa sakit itu sebenarnya bukan hal baru sebenarnya. Kalau menurutku, karena ternyata dari quotes zaman dulu aja udah ada gitu. Ketika kita memang mau lebih besar dari yang sebelumnya, itu pasti rasanya tetap gak enak. Kayak ibaratnya kayak olahraga. Untuk kita jadi badannya makin berotot, kita harus mengalami rasa sakit gitu. Kita mau apa ya, mau sakit, mau sembuh gitu. Mau sembuh itu pasti akan sakitnya memburuk dulu. Jadi kalau ibarat itu kan ada kebalikan dari calm before the storm. Nah, ini ada storm before
the calm gitu. Storm before the calm. Habis gelap terbit terang lah kalau kata Ibu Ida Kartini kan. Setuju. Seperti Nah, itu sih. Semakin dewasa kita Kak Adi, circle kita itu bakal semakin kecil. Mungkin Kak Adi ketika di SD teman-temannya 40 orang, terus masuk ke Boleh. SMP dibagi jadi 3 kelas ya. Mungkin satu kelas isinya 30 orang. Makin naik, bahkan sampai di perkuliahan yang mungkin cuma 20 orang isinya gitu. Atau apalagi ketika kita masuk dunia kerja ya, yang benar-benar akan sering berinteraksi sama kita itu pasti 1 atau 2 orang aja Kak. Betul. Mungkin pasangan atau Betul. mungkin teman yang deket banget gitu. Nah, ada beberapa benturan dari berubahnya pola pikir yang ngebuat kita ngerubah prioritas hidup kita, terus makin relate satu sama lain, dan pada akhirnya hubungan dengan orang lama atau orang lain itu jadi sedikit lebih renggang. Bukan karena nggak suka atau berantem aja, tapi karena udah nggak berada di frekuensi yang sama. Dan let's be honest, itu menyakitkan banget kan Kak Di. Karena dulu mereka atau teman-teman kita adalah bagian dari perjalanan hidup kita gitu. Nah, aku ada satu pertanyaan yang mungkin Kak Adi relate juga di sini, yaitu menurut Kak Adi, apakah semua hubungan itu memang punya masa habis atau expired period gitu? Nah, ini pas banget nih, tadi ngobrol sama Panji di bawah. Nih di belakang ada Panji Swakeret ya. Dia lagi mengawasi kamera. Jadi tadi Panji ngobrol-ngobrol di bawah itu, terus tiba-tiba aku cerita soal Panji itu sebenarnya nanyain, "Kak, ini masih ada nggak? Kak, ini masih ada nggak?" gitu kan. Terus aku bilang, "Oh, ini udah nggak ada, ini ada." gitu. Dan aku cerita pengalaman kerjaku pertama kali di Gramedia. Tadi aku cerita itu tuh pengalaman, istilahnya aku pertama kali kerja dan itu tuh langsung mendapatkan pengalaman yang sangat indah sekali gitu. Atasanku baik banget gitu, supervisorku sangat baik sekali, teman-teman kerjaku sangat support, nggak ada yang sikut-sikutan, makan bareng, ada apa tuh bener-bener tuh Kebersamaannya tuh nyatu banget ya. udah kayak keluarga yang istilahnya kan kalau aku kan nggak terlalu dekat dengan keluarga ya, istilahnya keluarga gue tuh bukan keluarga yang apa ya, Harmonis. akrab, ngumpul terus gitu, harmonis sih harmonis aja ya, tapi bukan yang ada kan yang sampai ngumpul bareng terus gitu ya, Iya. masing-masing aja. Nah itu tuh kayak aku ngerasa, oh gini ternyata kalau punya orang yang perhatian terus kita bisa andalkan gitu. Tapi yang terjadi titik di mana aku merasa ini adalah the best moment nih, ini kapan lagi aku bisa punya tempat kerja yang enak banget nih, ini the best gitu. Di titik itu tiba-tiba ada satu general manager waktu itu namanya Pak Agus Mulyono kalau nggak salah, itu akhirnya diganti. Itu kepala toko general manager. Mulyono ya. Ya Pas Agus Mulyono namanya, kebetulan sama. Nah itu diganti sama Pak Andi namanya. Nah Pak Andi ini bawa pasukan baru, staff baru Gramedia. Nah di titik itu tuh ya aku kayak masih nggak terima kan, di titik itu tiba-tiba satu-satu resign, ada yang dikeluarin, Makin ada yang hilang. resign gitu. Lama-lama kok jadi aku yang bertahan sendiri nih gitu. Dan itu aku ngerasa kayak nggak terima, dan istilahnya yang seperti yang kamu tanyakan tadi itu, untuk aku sadar bahwa sebuah hubungan itu akan ada masa habisnya, itu aku nggak terima cukup lama. Sampai pada suatu hari pas aku lagi toko buku, karena tinggal turun ke bawah, itu aku baca buku itu namanya Who Moved My Cheese. Itu namanya Apa namanya Kak? Who Moved My Cheese. Itu buku tentang ada 2 tikus namanya Ham dan How gitu kalau nggak salah ya. Itu yang satu tikus itu tuh dia ada kayak maze gitu. Maze itu yang kayak tikus gitu. Yang si Ham dan How, aku lupa nama siapa, tapi ada satu tikus itu yang dia tiap hari bangun tidur nyari keju, makan habis pulang. Tiap hari makan keju habis pulang, pulang. Yang satu ya kita sebut aja How ya. Itu dia nyari keju, dikumpulin, terus dia nggak dimakan habis gitu. Kalau nggak salah ceritanya kayak gitu. Tapi dari situ tuh akhirnya pada suatu hari kejunya habis. Dan si Hamnya ini bingung, loh kok habis kejunya? Dan dia nggak siap gitu. Jadi akhirnya di situ yang bertahan ya yang udah siap-siap dulu ya. Ini sesuai sama konsep stoik kan, premeditatio malorum gitu. Jadi memang hubungan itu memang ketika kita mendapatkan itu kita harus langsung siap-siap untuk kehilangan. Jadi tadi aku cerita ke Panji itu, aku mungkin selalu negatif dalam menghadapi banyak hal. Ketika aku mendapatkan sebuah keindahan, kenikmatan, aku selalu mencari
ini pasti ada gak enaknya nih. Ini apa nih? Aku selalu nunggu nih. Ini habis ini pasti ada. Tapi bukan jadi pesimis ya. Tapi aku langsung nunggu biar aku bisa antisipasi. Ketika aku sebaliknya juga, ketika kita menerima sebuah keadaan yang sulit, keadaan yang berat gitu, kayak momen sekarang ini negara dan banyak hal gitu ya misalnya. Itu sebenarnya momen dimana kita harusnya nunggu ini akan ada momen terbaik apa nih? Akan ada terang apa? Gitu. Jadi itu sebenarnya siklus naik turun aja. Jadi Aku ketika setuju nemu sih. itu nggak usah khawatir sih sebenarnya. Setuju sih. Even hubungan yang kita anggap deket, jangankan sama teman atau mungkin sahabat sendiri, tapi yang paling sering bahkan keluarga sendiri. Mungkin ketika kita dalam hubungan itu kita nggak selalu dipisahkan sama hal-hal atau masalah-masalah yang kita hadapin bareng dalam hubungan gitu. Tapi bisa aja kita dipisahkan oleh sang waktu. Let's say hubungan kita sama orang tua. Kita akan orang tua kita mempunyai waktu ketika kita masih bayi, masih kecil, sampai kita beranjak dewasa. Mereka tuh Iya, punya iya, waktu untuk bersama kita bareng lah. Cuman waktu kita itu kita nggak bisa ngelihat orang tua kita selamanya gitu. Pasti ada masa dimana ya dia itu orang tua kita tuh mungkin meninggal duluan gitu. Yang pasti. Dan aku setuju banget karena ini yang aku latih sih, walaupun mungkin agak dark ya kalau kita ngomongin soal stoik yang bagian dalamnya itu. Karena bayangin temen-temen nih atau Kak Adi gitu punya hubungan baru atau let's say punya istri dan segala macam. Tapi udah disuruh latihan untuk berpikir untuk meninggalkan, itu salah satu hal yang mungkin sisi dark dari stoicism yang mungkin gak semua orang bisa nerima itu. Tapi Nggak tahu itu sisi dark atau sisi terang ya. mungkin dua-duanya ya. Terang ketika kita sadar kalau ini adalah objektifnya adalah untuk seenggaknya nanti kalau dia pergi atau hubungan ini selesai, aku tuh nggak yang sakit-sakit banget gitu. Dan jujur aku juga nerapin ini dan belajar dari sini juga sih. Menurut Kak Adi, lebih sakit ditinggalkan atau meninggalkan? Nah ini konteksnya beda. Kalau ditinggalkan itu memang sakit, tapi kalau meninggalkan itu tergantung situasinya. Kalau ada situasinya belum selesai, itu kayak misalnya apa ya? Meninggalkan itu akan atau ditinggalkan lah. Kita dari meninggalkan dulu. Kita meninggalkan itu ketika kita udah selesai, udah kita kasih semuanya istilahnya. Itu kita udah lakukan yang terbaik dan kita niat baik, itu nggak akan sesakit itu sih. At least kayak misalnya dalam dunia kerja misalnya resign gitu. Resign kan wajar ya kayak gitu-gitu lah. Ketika meninggalkan kan banyak yang ketika resign itu tuh tidak dengan etikat baik gitu, kadang-kadang ada kayak gitu. Ada yang resign dan dia meninggalkannya dengan semuanya udah selesai baru pergi dan itu kan Lebih akan responsible dan accountable ya. responsible terhadap banyak hal. Itu kan membuat jadi situasinya jadi lebih enak ya kalau meninggalkan. Sebaliknya dengan yang ditinggalkan, ketika sama sih, ketika itu lebih ke kalau misalnya ibaratnya kalau kita kaitannya sama kerjaan ya mirip kayak gitu. Cuma kalau kaitannya sama orang itu tuh kadang-kadang kayak aku ya misalnya ditinggalkan sedih itu kadang-kadang bukan keluarga, kadang-kadang teman, dan ditinggalkannya bukan karena ditinggal kayak gimana, tapi kayak tiba-tiba chat WhatsApp gak pernah dibales gitu. Sesimpel itu aja. Atau misalnya biasanya grup rame gitu ngobrol saling bertukar joke atau apa, tiba-tiba kok nggak pernah ada sepi, ini jangan-jangan ada grup baru di baliknya, aku nggak diajak nih. Itu ini karena aku ditinggalkan itu nggak enaknya ketika kita masih punya ekspektasi bahwa masih ada relationship di situ gitu. Atau ibaratnya kayak misalnya tiba-tiba biasanya ada jadwal A, tiba-tiba nggak ada, kayak gitu-gitu sih. Jadi buat aku sama-sama sakit tergantung tadi itu ada ekspektasi apa di baliknya itu sih. Aku setuju. Ada beban. Kalau di konteks hubungan mungkin kalau aku bisa dalemin kayak ya, aku nggak tahu kenapa tapi rasa sakit ditinggalkan itu of course itu sakit. Maksudnya kita nggak siap akan kepergian seseorang gitu. Either itu pacar, teman, sahabat atau segala hubungan lah. Tapi justru yang menurutku paling itu ya paling susah itu dalam meninggalkan sih. Kenapa? Karena kalau kita orang yang nggak enakan atau kita nggak tegaan gitu. Dan jujur aku sering ngalamin ini sih. Ya kita harus step up kalau kita ngomong oke, let's say kalau dalam konteks pacaran, ya udah mungkin lu sama gue selesai di sini gitu. Itu apa ya? Ada perasaan ketika kita ngeliat ekspresinya dia gak di?
ketika kita ngelihat gimana cara dia merespon itu kayak sakit gak sih? Buat aku sih meninggalkan tuh salah satu hal yang sulit, tapi ya mau nggak mau harus dilatih sih memang sih. Setuju nggak kalau I think meninggalkan tuh karena kita ada faktor eksternal ke orang lain, apalagi orang yang kita care banget gitu. Itu harus ya, karena meninggalkan dan ditinggalkan itu udah jadi siklus, jadi kita harus siap. Karena apa ya, People comes and go. bukan cuma sekedar ke pacar atau ke apa dan lain sebagainya. Meninggalkan tuh bahkan buat aku kadang-kadang yang sulit itu, dan ini mungkin nggak sedih, tapi sulit aja, itu meninggalkan kebiasaan lama. Kita mau kebiasaan baru, itu tuh kayak aduh masa aku nggak boleh ngopi lagi jam segini, itu aja, sesimpel itu aja berat loh. Dan kita harus belajar setiga itu, melepas apapun gitu. Kalau kita mau grow, kadang-kadang kita emang akan kehilangan banyak hal, kehilangan waktu, kehilangan orang, kehilangan kesempatan, kehilangan experience, macam-macam sih. Banyak yang dikorbankan. Dan ditinggalkan gara-gara kita bertumbuh, akhirnya kita ditinggalkan orang, ditinggalkan hal yang kita suka, kita ditinggalkan episode-episode yang harusnya kita tonton gitu. Memang itu harga harus dibayar. Cost Gitu. benefit analysis ya. Hmm, Kita ngomongin betul. soal kesepian nggak nih? Mungkin ketika kita bertumbuh, kita pasti ada beberapa orang yang support sama kita gitu. Ada yang mungkin kita juga support mereka balik, atau ada yang mungkin sekedar lewat aja nih di lini masa kita gitu. Kita mungkin dikelilingi banyak orang, tapi tetap ngerasa asing atau ngerasa sendiri aja gitu. Ini adalah bentuk kesepian yang paling sunyi dan mungkin paling sering kita rasain sih. Karena ketika kita makin dikenal, kita jadi makin sibuk. Ketika kita makin sibuk, kita makin banyak diekspektasikan. Ketika kita makin banyak ekspektasi, makin sedikit juga ruang untuk jujur dan open untuk vulnerable atau untuk bercerita gitu. Mungkin orang tahu karya kita, tapi nggak benar-benar tahu siapa atau apa sih diri kita sebenarnya gitu. Dan itu bikin banyak kreator, seniman atau siapapun itu makin ngerasa gue dilihat tapi kok nggak ada yang memahami gue gitu. Nah, ada pertanyaan yang aku pengen nanyain banget ke Kak Adi. Kita mulai dari hal dasar dulu. Apa sih bedanya sendiri dan kesepian gitu? Sepi dan kesepian. Itu dua, menurutku itu sebenarnya bisa dilihat sama sebenarnya, kesendirian, sendiri dan apa? Kesepian ya. Sendiri dan kesepian itu bisa sama. Apalagi ketika kita menghubungkannya itu dengan apa ya, ketergantungan kita terhadap orang lain gitu. Nah, sayangnya pertumbuhan itu muncul ketika kita sudah tidak tergantung sama orang lain. Kita sudah lepas dari ikatan, makanya kita kehilangan, kita bisa bertumbuh, kita punya ikatan baru. Itu biasanya seperti itu. Nah, bedanya kesendirian dan kesepian itu, kalau kesendirian itu kalau dari sisi yang lain adalah itulah kondisi fisik sih. Jadi aku sendiri, gak ada orang lain gitu. Itu kesendirian. Dan sebagai orang yang siap untuk bertumbuh atau mau bertumbuh, harus akrab dengan kesendirian. Kenapa? Karena ketika nanti kita gagal, kita menang, kita sedih, kita apapun itu, satu-satunya yang bisa nyelamatin kita ya cuma diri sendiri. Jadi kesendirian itu akan jadi penolong kita, karena kita akhirnya bisa ngobrol sama diri sendiri dan dia harus nolong kita. Ketika kita nggak punya istilahnya kepercayaan terhadap diri kita sendiri untuk menolong kita, ya akhirnya kita tergantung orang lain, akhirnya kita jadi validasi ke orang lain lagi gitu. Nah itu yang bikin kita jadinya stres lah, depresi dan lain sebagainya. Nah sedangkan kesepian itu lebih ke perasaan aja. Kita merasa gak ada yang dilakukan, rasanya tuh kayak semua yang dilakukan tuh hampa. Jadi kesepian itu lebih ke kehampaan. Ibaratnya Itu gini ya, sendiri itu mungkin bisa, sendiri itu adalah kondisi fisik di mana ketika kita lagi di mana, itu secara fisik diri kita tuh, tubuh kita tuh lagi ada di situ dan kita emang sendirian aja. Tapi kalau kesepian, kita tuh bisa aja datang ke konser, datang ke meeting-meeting tertentu atau acara networking betul, tertentu. kondisi emosional. Tapi kita nggak ngerasa koneksi dari orang lain gitu ya. Mungkin cerita dia sama cerita kita nggak cocok, atau secara frekuensi kita juga nggak nyambung gitu. Nah, pernah ngerasa nggak dipahami meski banyak. Nah, kita ngomongin soal kesepian kali. Pernah nggak sih kayak Kadi ngerasa nggak dipahamin, walaupun banyak orang di sekitar kayak Kadi. Ini ibaratnya ngomongin soal kesepian. Kalau
buat aku yang udah apa ya, kalau aku kan Panji pulang. Siap, Tati. Oke, buat aku yang sebentar aku tutup pintu dulu. Enggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa sih. Alami. Kalau nggak dipahami orang sekitar sih, menurutku apa ya, kayak bukan cuma sering lagi, tapi setiap saat rasanya kayak salah dipahami mulu. Bahkan sama itu tuh wajar banget ketika kita mau belajar sesuatu sih salah pahami. Karena kayak misalnya aku lagi belajar terhadap cara parenting gitu misalnya anak. Itu pun juga aku mau mendidik ini tapi orang lain bilangnya itu salah tuh, harusnya kayak gini gitu. Itu juga aku merasa bagian dari itu nggak dipahami sebenarnya karena kayak bentar ini kan aku maunya ini kenapa disuruh itu gitu, hal kayak gitu sih. Jadi emang kadang-kadang kayak gitu sangat terbantu dengan kesepian karena kita bisa berdialog dengan diri sendiri, apakah yang aku lakukan hari ini benar atau salah. Kadang-kadang ada satu hal yang menarik dari Raditya Dika, dia pernah bilang bahwa dia setiap malam dia nulis dalam kesendirian gitu tuh, dia bisa nulis, aku lupa dia nulis apa ya, tapi dia journaling, dia udah melakukan apa hari ini, dan itu menurutku sebuah kebiasaan bagus karena ketika kita sendiri itu bukan berarti kesepian. Ketika kita tidak ada teman, itu bukan berarti itu alasan untuk kita berhenti sebenarnya. Aku setuju sih. Kenapa? Karena ketika kita sendiri, kita tuh bisa jadi lebih produktif karena mungkin sedikit distraksi atau noise ya. Tapi satu sisi, bagaimana cara kita memandang kesendirian itu bakal berimpact ke perasaan yang bakal kita alamin. Kita bisa ngerasain happy banget, which is in the state in flow gitu. Ketika kita lagi masuk ke keadaan flow. Tapi kedua bisa sebaliknya, yaitu adalah kesepian. Ketika mungkin salah satu hal yang dilakuin Bang Radit tadi ya, dari nulis dan journaling, itu mungkin Bang Radit kerasa ini ya orang-orang lain gak harus ngertiin aku, tapi the only person yang bisa dan harus ngertiin aku adalah diriku sendiri. Jadi kita serasa ngobrol sama diri sendiri, kita bisa ngelihat dan itu ya, kita bisa berkontemplasi hari ini tuh kita ngerjain apa aja, sehingga mungkin diri kita nih kayak punya temen di dalam diri kita juga gitu. Jadi seolah-olah ya kita nggak akan pernah ngerasa yang namanya kesepian itu, walaupun mungkin kondisi tubuh atau tempat kita emang kita sendirian aja gitu, atau walaupun ya kita di tengah keterasingan, kita bisa aja kan observasi. Jadi ada emang kegiatan batin atau pikiran yang emang kita lakukan gitu. Setuju nggak? Setuju sih, karena podcast ini kan lahir juga karena kesepian sebenarnya kan. Iya sih. Bukan karena kesendirian, tapi kesepian. Karena kesepian karena setiap orang kan butuh koneksi ya. Betul, setuju. Nah, kalau aku pernah baca itu tuh cara untuk mengatasi kesepian itu mungkin buat aku satu-satunya kali ya. Karena kalau kita cuma dengan hobi masih tetap akan merasa kesepian. Karena kesepian itu obatnya itu bukan dilupakan, tapi kesepian itu kan karena lebih sering karena kita kehilangan koneksi. Bisa koneksi dengan apapun kesepian, tapi biasanya kan rata-rata orang koneksinya itu ya ke orang gitu. Nah, caranya untuk kita mengatasi kesepian ya kita harus bikin koneksi baru. Harus. Nggak bisa. Nah, nomor satu yang PR-nya itu adalah bikin koneksi ke diri sendiri dulu. Ibaratnya kita kayak punya 2 orang. Kita bikin koneksi dulu. Kita punya koneksi yang baik nggak dengan diri kita? Kita berdamai nggak? Kita memaafkan diri kita nggak? Kita menerima bahwa apa adanya kita, segala baik dan buruknya nggak? Sebelum kita bikin koneksi sama orang lain. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kita belum berdamai sama diri sendiri, kita mencoba menjalin koneksi dengan orang lain. Akibatnya apa? Koneksinya nggak jalan, kesepian lagi. Iya, dan cycle-nya terus berulang ya. Dan ngomongin soal ini kayak yang namanya adalah kesepian. Seperti yang aku bilang tadi, kesendirian tadi, atau ya itu ya, dimana kita sendiri banget gitu. Itu bisa aja menjadi bahan bakar kita untuk berkarya. Aku sih setuju banget di situ. Tapi satu sisi bisa sebaliknya kan. Kita bisa ngalamin kesepian kalau mungkin kita belum bisa ngontrol diri kita gitu. Dan ini terjadi di aku sih Kak. Aku apalagi seniman ya, artis gitu, pelukis. Aku pasti perlu banget ruang yang emang kosong aja.
yang emang cuman aku sendiri dan aku bisa ngelukis apapun yang aku mau gitu di situ, di studioku gitu. Dan aku lebih nyaman dengan cara kerja seperti itu sih Kak Adi. Kenapa? Karena ini bikin aku jadi lebih fokus dan less distraksi lah ketika gak ada distraksi lah ketika aku ngerjain hal itu gitu. Cuman satu sisi yang aku lakukan kadang-kadang itu ketika aku mulai ngerasa pikiran negatif atau emosi negatif itu mulai ada di kepala, aku biasanya ngelakuin hal lain sih. Either itu main sama hewan peliharaanku, kucing, atau aku olahraga. Nah, biasanya main sama kucing kayak ngajak jalan-jalan atau ke gym gitu. Itu pasti ketemu orang baru. Dan kita ngobrol chit-chat sebentar gitu. Itu pun kayak nambahin apa ya? Nambahin sisi yang kurang ketika di hari itulah. Karena ya energi berkarya nggak cuma datang dari kesepian aja kalau buat aku. Tapi bisa juga datang dari kegiatan yang akan kita jalanin gitu. Atau yang sedang kita jalanin. Nah kalau cerita Kak Adi sendiri, ada nggak sih satu momen atau satu fase, satu waktu yang Kak Adi tuh ngerasa kesepian gitu, and then I gotta do something, aku harus ngelakuin sesuatu nih. Salah satunya adalah berkarya. Dan do you agree kalau kesepian tuh bisa jadi salah satu bahan bakar gitu ketika berkarya? Nah, ini menarik nih, karena aku pernah ngalami dua-duanya. Aku pernah ngalami ketika kesepian itu bisa jadi energi untuk bikin karya, tapi juga aku mengalami juga ketika kesepian itu, ketika aku nggak punya koneksi, aku sangat rindu adanya koneksi gitu dengan orang lain, itu aku malah jadi nggak bikin karya apapun gitu. Nah, ketika itu terjadi itu sebenarnya aku kalau sekarang itu udah paham apa yang terjadi gitu. Jadi kenapa aku bisa terus berkarya, karena apa ya? Aku pernah baca itu namanya katarsis emosional. Itu dorongan kuat untuk menuangkan, itu namanya katarsis emosional. Itu kita tiba-tiba muncul dorongan untuk menuangkan itu ke sesuatu gitu. Nah, itu sayangnya itu kebiasaan. Jadi kalau kita sedih, kita lebih banyak diem, nggak ngapa-ngapain, ya itu akan jadi kebiasaan kita menuangkannya dengan cara gitu. Tapi ketika kita terbiasa nyanyi, dengan musik sambil nyanyi, akhirnya kita ada jadi latihan vokal sekalian gitu. Jadi hal seperti itu tuh sebenarnya diawali dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan ketika kita mengalami hal itu. Nah, yang jadi masalah adalah yang kedua. Namanya dulu aku baca itu namanya ruminasi negatif. Itu kayak ketika kita kesepian, yang terjadi itu bukan kita itu pengen bikin karya karena kita nggak terbiasa untuk menumpahkan ke, misalnya kita biasanya kalau ada ini curhat ke orang, itu kita ke sesuatu yang produktif. Begitu gak ada orang yang kita ceritain, kehilangan koneksi, jadinya ruminasi negatif itu. Ruminasi negatif itu kita berputar-putar terus tuh otaknya. Kita apa ya sebutannya tuh, berputar-putar itu seputar diri sendiri. Nah, kadang-kadang berputarnya seputar kenapa aku kayak gini ya, kenapa aku harus kayak gini ya, kenapa aku seperti ini, kenapa dulu aku nggak kayak gitu, kenapa aku bentuknya kayak gini, bisa macam-macam. Kenapa, dan keresahan terhadap masa depan, biasanya kayak nanti aku gimana dong, nanti aku gimana sih, bisa nggak sih aku bisa mendapatkan kayak dia lagi gitu misalnya, atau aku kalau melakukan ini bisa nggak sih aku akan mendapatkan aku yang seperti aku impikan gitu. Jadi itu berputar-putar terus akhirnya menjadi kelelahan mental yang jadi. Nah, ketika kelelahan mental, tubuh juga tahu bahwa wah ini otak lagi konslet nih, dia juga nggak akan gerak gitu. Dia akan men-shutdown beberapa hal untuk udah istirahat gitu. Nah, kalau caraku, solusiku adalah olahraga. Ketika itu terjadi, ubah gerakan, ubah fokus. Jadi misalnya kalau lagi sedih biasanya kayak gini nih gitu, aduh apa gitu. Coba badannya lebih tegap, mukanya tegap, senyum gitu. Pose kobra sebutannya. Pose Jadi kobra secara tuh gitu. Fisik pun bisa diatur ya dari hari Iya, bisa jadi engineer lah. Jadi itu kayak semacam hack gitu Kak Adi. Tapi menarik Kak Adi, kita tadi udah ngomongin soal kesepian dan kehilangan teman, terus banyak lah mengenai inilah. Tapi aku pengen coba dalemin lagi Kak Adi mengenai koneksi. Yang which is mungkin kita ngomongin koneksi itu kita ngomongin soal networking atau apa, tapi padahal koneksi itu bisa aja terjadi kepada diri kita atau orang-orang sekitar kita juga nih. Karena semakin kita bertumbuh, semakin sulit buat nemuin orang-orang yang bener-bener nyambung sama kita.
Nah, pertumbuhan jadi bikin standar hubungan kita naik, pasti. Karena kita jadi makin sadar dan ngerti dan paham akan diri sendiri itu seperti apa. Ya. Yang mana kita bakal jadi semakin selektif, terus kita jadi semakin sedikit koneksinya karena kita semakin semakin selektif ya. Tapi walaupun sedikit, hubungan yang ada di dalamnya itu jadi kelihatan lebih deep atau lebih dalam gitu. Nah masalahnya Kak Adi, semakin dewasa kita dipaksa sadar bahwa connection itu langka. Ya kita hitung aja, Kak Adi bisa aja sehari ketemu 100 orang, tapi bisa aja 100 orang tuh gak ada yang nyambung atau sefrekuensi sama Kak Adi gitu. Betul. Nah karena koneksi itu bukan cuman sekedar soal seberapa banyak kuantitas, tapi soal seberapa dalam dan nyambung diri kita ke orang lain tersebut, which is adalah kualitas hubungannya. Nah, apa sih Kak Adi yang bikin Kak Adi bener-bener ngerasa terhubung dengan seseorang gitu? Nah, itu Satu faktor yang bikin ngerasa terhubung dengan seseorang, selain ya mungkin Kak Adi bisa mention. kalau mungkin ini juga sama dengan orang lain ya, aku rasa ya. Menurutku ini pengalaman pribadiku, tapi aku rasa semua orang juga ngalamin yang sama. Untuk merasa benar-benar terhubung tuh sebenarnya ini mungkin prinsip dasar komunikasi kali, aku nggak ngerti sih ini. Tapi buat aku butuh 3 hal sih. Yang satu itu adalah, aku nggak tahu sebutannya apa, tapi kayak saling mendengar secara aktif kasarnya. Jadi ketika merasa terhubung itu kita harus nggak cuma kayak dengerinnya itu kayak ya sambil main HP gitu, bisa ngobrol atau nongkrong bareng gitu, tapi ya udah masing-masing sendiri gitu, atau kita ketemu orang tua atau siapa teman atau partner atau apa, tapi kita itu sebenarnya nggak berminat untuk mendengarkan gitu, atau saling tidak mendengar, atau salah satu itu secara intensional atau mungkin nggak sengaja, udah kebiasaan aja, habit aja. Mungkin karena udah terlalu nyaman, akhirnya dia aktif. Kadang-kadang kayak gitu, terlalu nyaman malah bikin jadi nggak terhubung. Kayak anak udah sibuk sama ini ya, nyaman di rumah main PS. Karena asik sama dunia sendiri ya. Ya, itu malah jadi nggak ada koneksi. Jadi yang pertama itu butuh saling mendengar secara aktif. Karena komunikasi kan bukan soal ngomong ya, tapi soal mendengar kan. Waktu itu pernah kita bahas ini deh. Ya. Aku pernah cerita. Terus yang kedua itu tuh soal ini, apa tuh namanya? Keberanian untuk menunjukkan kerentanan itu penting. Kadang-kadang kalau ngobrol Be vulnerable ya. iya, kalau kamu misalnya ngobrol sama orang nih, Ah. terus dia ceritanya soal keberhasilannya terus, sukses terus gitu, itu nggak enak, nggak seru. Itu pasti akan kayak apaan sih, sombong lu gitu, kayak Ada kesan seperti itu lah ya. dan kamu nggak akan ngerasain koneksi, dan dia cuma pamer apa tuh sebutannya, prestasi aja, atau dia cuma itu kan kayak khotbah berjadinya. Tapi ketika kita menunjukkan kerentanan, kita cerita sisi ini gitu, kayak dengan potensi kan kita saling cerita biar Vulnerable-nya kita. itu kerentanan itu cukup bagus untuk ini, apa tuh namanya itu, Untuk jadi bridging sih sebenarnya. bridging. Untuk Karena kita kayak connect salah satu satu sama lain. kalau curhat, misalnya bingung gimana sih cara bikin orang curhat, kita curhat dulu, nanti kan sekarang bikin curhat, gitu satunya. Karena ya aku setuju sih, karena manusia tuh bisa dibilang nggak bisa jauh-jauh atau seringkali sangat terikat dengan yang namanya cerita, karena setiap hal, setiap hari apapun yang kita kerjain itu jadi cerita kan, yang mana cerita itu bisa jadi bridging atau jadi satu topik yang kita bahas sama orang lain sih. Ya. Ya mungkin kurang lebih ketika kita spend waktu bareng sama mereka, kita jadi makin tahu dalam-dalamnya mereka itu seperti apa, sehingga ya bisa aja jadi teman dekat kita atau potensi orang yang cocok sama kita secara koneksi itu nyambung gitu. Betul. Nah tapi gak Adi, Masih ada satu lagi yang tadi soal apa, bikin merasa terhubung ke seseorang. ya. Artinya satu, saling mendengar secara aktif. Terus dua adalah adanya kerentanan lah. Kita bisa keberanian untuk menunjukkan kerentanan, saling punya keberanian. Nah yang ketiga itu yang sulit sebenarnya, dan ini harus terus dicari. Kalau kita nggak punya koneksi gara-gara hal ini, ya kita aktif cari, harus keluar jalan. Atau sekarang kalau dia bisa lewat sosmed, itu adanya kesamaan nilai. Mau kayak gimana pun terhubungnya, kalau nggak ada kesamaan nilai itu susah. Gitu, karena frekuensi itu ibaratnya gelombang radio itu, kalau kita nggak pas tuh kan berisik suaranya. Kalau pas suaranya pasti enak. Itu yang ketiga. Aku Itu sulit sih. Apalagi kalau di tempat kerja ya. Menurutku tuh penting banget untuk satu sama lain tuh mungkin seenggaknya tahu ya apa standar kerja yang diekspektasikan tuh seperti apa gitu. Karena
ya itu pentingnya untuk kita mengenal satu sama lain dulu sih, atau terhubung koneksi dulu. Jadi sehingga pekerjaan kita jadi semakin lancar kan. Karena kita tahu oh mindsetnya dia tuh seperti ini. Terus nilai-nilai ketika dia bekerja itu yang dijunjung tuh apa aja sih. Jadi di situ tuh ada gitu. Ada nilai yang sama lah. Saya Kak Adi orangnya suka kerja keras, suka mungkin work life trampoline, bukan work life balance gitu. Atau mungkin bisa dibilang work life balance karena kerjaan kita adalah hidup kita anggapnya. Iya kan? Karena ada orang-orang yang mungkin emang suka banget sama liburan, suka banget sama refreshing dan istirahat. Tapi ada juga orang-orang yang nganggep kerjaannya dia itu adalah hal yang dia cintai, hal yang dia suka, sehingga nggak ngelakuin itu lagi tuh jadi hal yang apa ya, menjadi masalah sendiri sih buat kita sih, ngerti nggak? Nah itu menurutku nilai-nilai yang perlu itu sih, yang Kak Adi maksud mungkin ya, dari kesamaan nilai itu. Karena at the end kita bisa nyambung dari waktu, dari pikiran, dan cara interaksi satu sama lain gitu. Betul. Setuju. Nah, menurut Kak Adi, connection itu bisa dibangun atau connection itu harus ditemuin sih? Koneksi itu sebenarnya itu bukan atau sih, itu tuh proses sebenarnya. Jadi koneksi itu nomor satu itu harus ditemukan dulu, koneksi. Setuju. Baru dibangun. Karena ketertarikan itu atau koneksi itu, ketertarikan instan itu alami banget. Itu sangat sulit untuk dipalsukan. Mungkin di awal ketertarikan itu bisa apa ya? Misalnya kayak kita lagi di seminar gitu, terus kita ngobrol sama orang. Ketika kita cocok ngobrolnya, somehow klik aja. Ngobrol terus panjang, bisa saling input, saling tiba-tiba muncul tadi, saling berbagi kerentanan, saling mendengarkan, terus frekuensinya nyambung. Nah itu 3. Cuma ketika itu nggak nemu ya susah banget tuh dibangun. Sesuatu yang nggak ada itu susah untuk dibangun. Tapi kalau udah ada bahan bakunya istilahnya, tinggal dibangun menjadi sesuatu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi dari 2 itu tuh sebenarnya itu bukan atau, tapi itu sebenarnya proses. Setuju sih. Karena at the end of the day, ketika kita udah ngerasa kesendirian dan juga ngerasa kesepian, baik kalau saranku dan yang aku lakukan adalah cari komunitas. Either itu komunitas padel, either itu komunitas jalan running club, atau komunitas kopi lah, kita coba, atau komunitas art atau seni yang biasanya aku lakuin gitu. Udah kita nimbrung aja, kita ikut, kita memperkenalkan diri. Dan pasti ada 1-2 orang yang attract sama diri kita. Mungkin dari cara pakaiannya sama. Terus kita jadi dari pakaian yang sama, kita lebih ngobrol mengenai diri kita lebih jauh, pekerjaan kita apa. Terus mungkin dari situ bakal muncul banyak diskusi ya mengenai topik tertentu. Misalnya ngomongin soal politik mungkin. Oh ternyata kamu pandangannya kayak gitu, pandanganku kayak gini. Oh ternyata kita sama di sisi ini, tapi kita beda di sini. Bisa nggak agree to disagree? Dan yang mana pasti ada pemakluman, pasti ada hal-hal yang berbeda. Karena again, walaupun kita koneksinya, walaupun kita tuh ngerasa sefrekuensi, pasti ada perbedaan di situ kan. Karena ya kita manusia yang berbeda kan. Kita tuh individu yang berbeda. Aku dan dia tuh mungkin sama-sama suka ngegambar, ngelukis, tapi Nirang is being Nirang, Artupida is being Artupida gitu kan. Nah, tapi dalam hubungan juga Kak ya, kalau kita ngomongin soal koneksi, banyak banget yang pengen dipahamin, tapi tanpa sadar atau seringkali tanpa sadar itu banyak juga yang nggak mau mahamin atau nerima mungkin kritik atau saran dari orang lain gitu. Bisa. Menurut Kak Adi gimana? Mungkin banyak koneksi ketika dibangun tuh berhenti di sini gitu. Gimana sih pertanyaannya? Nah, Kak Adi mungkin pernah itu ya. Ya, Kak Adi pasti aku mau nanya soal ini deh. Soal mungkin ada temen atau ada orang, banyak banget nih orang yang pengen banget untuk dipahamin ceritanya, pengen didengerin kisah hidupnya dan segala macamnya. Tapi satu sisi ketika kita membangun koneksi atau mencoba untuk mencari koneksi, itu kan kita pasti harus mau atau harus tukar cerita. Ibaratnya di situ kita lempar-lemparan cerita, dan kalau emang cocok ya sama-sama nerima dan kita keep going dengan hubungan. Kalau enggak ya udah selesai kan. Mungkin gak dilanjutin lagi atau nggak nongkrong lagi. Nah, ini tuh yang jadi patokan untuk orang ya. Untuk orang itu tetap
tetap mau berhubungan sama orang itu atau enggak. Karena ada orang yang cuma mau dipahamin aja tapi mungkin gak mau memahamin orang lain gitu. Betul. Menurut Adi lebih penting mana sih kalau dalam membangun koneksi atau hubungan? Dipahamin atau memahamin atau diterima? Oke, itu dua hal itu bisa dalam konteks yang berbeda ya, karena dua-duanya itu bisa satu lebih penting, bisa satu lebih nggak penting gitu. Kapan sih diterima itu penting? Jadi penerimaan itu tuh berkaitannya sama validasi emosi sebenarnya. Penerimaan itu selalu berkaitan sama itu. Jadi ketika kita ngomong soal penerimaan itu bukan soal misalnya apakah penerimaan itu logis atau enggak gitu, apakah ini masuk akal atau enggak, tapi bukan soal itu, tapi soal validasi emosi, dan validasi emosi itu berhubungan sama sesuatu yang subjektif. Jadi penerimaan itu tuh makanya ada kan, aku menerima kamu apa adanya gitu. Bukan aku memahamimu apa adanya, nggak ada. Iya, makanya itu pepatah aja itu. Ketika Kiasan. hubungannya dengan validasi emosi diterima itu jauh lebih penting. Nah, berkaitan sama apa namanya itu dipahami, itu tuh buat aku ketika situasinya itu hubungannya sama sesuatu yang objektif, logis gitu. Misalnya debat gitu. Ketika debat ya oke, aku paham. Bukan oke, idemu aku terima, itu nggak enak gitu terima. Nggak kayak masih defensif. Tapi ketika oke, aku paham. Paham itu kayak work both ways. Aku ngerti, aku paham ini kita lagi cari sesuatu gitu. Rasanya tuh kayak tenang gitu. Jadi ketika situasinya itu berhubungan dengan misalnya kayak resolusi masalah gitu, dengan logika, dengan sesuatu yang objektif, itu menurutku dipahami itu jauh lebih penting daripada diterima. Karena diterima itu ibaratnya ide sejelek apapun diterima karena nggak enak lah nanti nangis gitu. Nggak enak lah kan anaknya mantan bapak RT gitu misalnya, makanya diterima karena jadi pleasing people ya berarti ya. Ya gitu kira-kira menurut sih. Tapi Kak Adi, aku juga ada salah satu cerita ketika kita ngomongin soal pertumbuhan ya. Ada satu cerita yang mungkin Kak Adi relate juga karena kita berdua adalah sama-sama dari perantauan dari daerah ya. Iya. Kita pasti dulu banyak banget teman-teman ketika SD, SMP, SMA, kuliah yang emang sekoneksi sama kita, sefrekuensi sama kita. Kita dulu kemana-mana bareng gitu. Tapi ketika kita udah masuk fase di mana kita diharuskan untuk bekerja, let's say kita ke Jakarta ya, ada orang yang hanya cocok sedihnya nih untuk versi lama kita doang. Ini kedengaran pahit dan memang pahit, tapi perlu kita juga sadar kalau bertumbuh tuh bikin nilai hidup jadi berubah, dan ini ngebuat hubungan dengan orang yang lama tuh jadi berasa asing lagi. Kita ketika balik kampung kok beda ya, kok nggak seasik dulu ya gitu. Nah, ini bikin kita bertanya-tanya apa sih yang bikin kita beda tuh. Nah, kita di sini tuh mungkin bukan atau enggak kehilangan teman lama, temennya masih ada, bukan kehilangan diri sendiri juga, tapi mungkin kita kehilangan versi hubungan yang dulu kita punya nih Kak Adi, yang dulu tadinya deket banget. Ketika kita pulang kampung dari perantauan, kok udah beda ya, karena ketika di perantauan kita mungkin belajar banyak hal kita sendiri dan kita diharuskan fokus di situ, kita harus bertumbuh dan segala macam gitu. Nah, aku mulai dari ini sih Kak Adi. Pernah gak sih ngerasa lebih asing dengan orang yang dulu tuh mungkin udah deket banget atau udah sahabat kita gitu, dan mungkin terdengar, mungkin banyak banget yang relate sini sih. Iya, kalau pernah atau enggak sih pasti pernah. Nggak mungkin kalau orang yang bertumbuh tuh pasti ngalamin. Dan sayangnya aku pernah, nah ini dia nih, aku pernah ngalamin di sisi yang istilahnya aku yang meninggalkan duluan, tapi aku juga pernah di sisi yang loh aku ditinggal gitu. Jadi aku pernah di posisi yang aku merasa asing dengan ketika ngobrol, tapi aku juga pernah merasa asing dengan berarti ke atas lah. Ini temanku, aduh ngobrolnya udah soal ini nih susah, udah gak kekejar ilmunya, aku udah terlalu ini, nah kayak gitu sih. Tapi yang jelas memang mekanis ya. Itu terjadi karena setiap orang itu tuh secara alami akan mempunyai perbedaan fase hidup sebenarnya. Itu akibat dari pas kecil mungkin pendidikannya, mungkin didikan orang tua atau background historinya seperti apa. Tapi yang jelas namanya fase hidup itu tiap orang akan pasti sangat berbeda, dan itu membuat ketika kita kenal satu orang A di fase A, ketika dia berubah jadi B, dia butuh
ketika dia di fase B dia akan jadi B. Nah ketika kita masih di A ya susah, koneksinya Untuk tuh nggak akan menjangkau dapat. atau sebaliknya ya. Hmm. Iya sih, karena sedih banget ya. Aku tuh kalau pulang kampung tuh dari tahun pertama sih, tahun pertama aku pulang kampung tuh masih oke-nya ngobrol dikit. Kita masih jalan juga tuh. Tapi ketika di tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, itu kok jadi semakin gak pernah ngobrol lagi, terus gak pernah jadi ketemu lagi. Mungkin dua-dua tuh sama-sama ngerasain kali ya. Kalau oke, mungkin Nirang orangnya udah bukan Nirang yang dulu, nggak yang mungkin secara value kita udah beda gitu. Dari hidup ya gue mungkin hidup di desa, tapi yang lain Nirangnya hidup di kota gitu. Jadi secara value mungkin banyak ada perbedaannya di situ kali ya. Nah, apakah bertahan dalam hubungan yang lama nih, either sama temen, itu apakah selalu baik? Apa sih impactnya Kak Di? Kalau harus dipaksain gitu. Ini ada istilah yang aku pelajari pas aku masih belajar kripto, dan aku kejebak di sini dan aku rugi banyak. Jadi ini nih bertahan dalam satu hubungan lama selalu baik itu tuh ada sebutannya itu namanya sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy. Itu bias. Kita bakal bias. dalamin lagi next podcast ya. Sunk cost fallacy itu bias yang kita bertahan, kita tetap walaupun sakit, walaupun ini aku tersiksa atau apa, karena atau kita menolak untuk menyudahi atau cut loss gitu karena kita merasa rugi kalau kita sudahi, padahal kita udah rugi itu. Tapi kita merasa rugi karena kita udah keluar banyak, entah itu pikirannya, risetnya, jadi sayang aku udah keluar banyak gitu. Itu namanya sunk cost fallacy. Padahal ya kalau emang merugikan, lebih banyak ruginya ya lepas aja gitu. Kadang-kadang memang nggak cuma soal saham, soal kripto, soal aset, soal hubungan, connection juga bisa terjadi seperti itu sebenarnya, sunk cost fallacy itu. Atau mungkin itu ya, kayak let's say analoginya itu deh, di kapal apa namanya yang tenggelam tuh, Titanic ya. Kak Adi mungkin di dalam lagi nikmatin musik gitu ya, lagi banyak yang main biola dan segala macem. Terus ada mungkin pramugari yang ngomong, semuanya tolong keluar, pas kapalnya lagi ini, apa sih orang di dalam sini lagi enak-enak kok, lagi goyangannya lagi seru gitu. Tapi Kak Adi ngedinai informasi itu tuh 5 menit, 4 menit, tiba-tiba kok mulai goyang nih, mulai miring nih. Terus air tiba-tiba masuk dan ya kita mungkin pandangan kita tuh, visi kita tuh kabur karena kita lagi menikmati waktu yang ada gitu ya. Dan kita udah ngumpulin semuanya, kita lakukan padahal kita semua udah effortnya tahu kalau kapal ini lagi karam, lagi tenggelam gitu. Iya, betul. Sunk cost fallacy, menarik untuk kita bahas. Menurut Kak Adi, kapan sih seseorang harus rela untuk melepaskan ini lanjutan dari sunk cost fallacy tadi? Harus rela nih. Rela ketika kita sadar bahwa kita itu loss banyak daripada kita profit dalam sebuah hubungan. Tapi bukan berarti hubungan itu ada profit dan loss ya. Tapi maksudnya ini kok nggak ada returnnya sama sekali gitu. Malah kita minus terus. Negatif ya. Gitu. Minimum impas lah. Impas itu maksudnya dalam artian ketika kita ngobrol sama seseorang, kok dia nggak aktif mendengarkan, itu contohnya. Tadi 3 itu. Terus ketika kita menjalin koneksi dengan seseorang, kok rasanya nggak sefrekuensi ya gitu. Atau kok dia kayak terlalu over misterius, dia kayak mencoba perfect di depan kita gitu. Itu kan akhirnya yang membuat aku doang yang capek gitu. Jadi ibaratnya kalau dalam sebuah koneksi itu tuh yang kita yang aktif ngejar-ngejar terus, sebenarnya dia pasif. Kita ngejar obrolan gitu. Jadi kita semulu yang bikin obrolan bahan gitu. Kita mulu yang masih umpan-umpan terus gitu. Padahal umpannya nggak pernah digolin. Kita kasih umpan nggak pernah digolin. Ya, kita kasih ini nggak pernah itu kan jadinya nggak ada, ya ibaratnya namanya bertepuk sebelah tangan. Itu ya tinggalkan aja, ganti atau stage lagi. Kalau konteksnya adalah di mungkin pasangan hidup gitu. Mungkin kita karena udah terlalu lama gitu ya sama pasangan, mungkin sama pacar kita atau ex kita, mau putus tapi udah 5 tahun nih bareng nih. Ya emang sih banyak perubahan gitu. Dia udah nggak mungkin seromantis dulu atau sehumoris dulu dan segala macam. Ya, itu kan bikin atau at the end hubungannya mungkin jadi toksik. Dia dulu penyayang tapi kok sekarang jadi itu ya, jadi menghalang-halangi aku tuh gak bisa kemana-mana, aku jadi gak bebas diawasin terus sama dia. Itu kan apa ya, salah satu tanda atau sign dari Tuhan atau untuk kita mengakhiri hubungan itu kan harus rela dilepas sih, walaupun memang sakit gitu. Karena memang ketika kita bertumbuh, ketika kita melakukan sesuatu di hidup kita, pasti
banyak banget yang perubahan-perubahan yang ada di hidup kita sih, dan mau nggak mau orang-orang terdekat kita atau kita sendiri pasti harus mau nerima itu sih. Betul. Dan Setuju. gini kali, semakin kita serius membangun hidup, semakin sepi jalan yang kita jalani saat ini. Siap nggak siap, mau nggak mau, ini adalah harga yang perlu kita bayar. Karena ketika kita fokus membangun diri, waktu luang kita jadi banyak berkurang. Circle kita yang aku bilang tadi menyempit, hidup tuh jadi terasa sunyi gitu. Karena nggak semua orang terdekat atau sekitar kita itu bisa ikut tumbuh bersama kita. Kayak yang Kak Adi bilang tadi, kita nggak bisa naif. Nggak semua orang tahan dan mau ngelihat yang namanya perubahan. Betul. Ini adalah jalan sepi ya. Kita ngomongin soal growth is isolating. Menurut Kak Adi, kenapa sih pertumbuhan itu sering banget atau sering kali atau selalu atau harus atau mungkin banyak dialamin tuh, banyak dialamin orang tuh, kenapa rasanya tuh sepi? Kenapa harus sepi? Gitu. Itu menurutku fase inkubasi sebutannya. Ketika seorang mau bertumbuh itu dia harus melewati itu. Ibaratnya sebelum jadi ulat itu, sebelum dia jadi kupu-kupu itu dia harus melewati fase inkubasi. Inkubasinya ya dia jadi kepompong. Dia menyendiri, dia menghilang, dia memisahkan diri dari orang lain, Dari kelompok. ya. Di situ dia itu tuh kayak melepaskan validasi gitu. Jadi karena gini, pertumbuhan itu nggak bisa tanpa kemandirian. Pertumbuhan itu yang real, bukan yang karbitan gitu tuh. Itu butuh Fans kemandirian gitu. Jadi kayak contoh harus belajar bikin keputusan sendiri misalnya. Terus kayak misalnya kita harus belajar menghadapi kegagalan dan kita ngepuk-ngepuk diri sendiri gitu, kayak oke, gagal tapi kamu pasti bisa nyoba, menyemangati diri sendiri, memotivasi diri sendiri, kayak gitu-gitu tuh nggak bisa kalau kita nggak mengalami kesepian gitu. Itu kesepian tuh justru kita berlatih untuk kita menguatkan Mental. apa tuh namanya tuh, validasi itu, melepaskan validasi itu. Kita nggak butuh orang lain, kita percaya sama diri kita sendiri, kita ngobrol sama diri kita sendiri, kita akrab sama diri kita sendiri, dan kita percaya sama dia untuk habis ini kita keluar dari sini kita jadi lebih besar gitu. Kira-kira kalau pertumbuhan tuh memang ya itu memang harus sepi sih, pertumbuhan nggak bisa nggak sepi. Menarik sih, karena balik lagi ya, kita dan teman kita, sahabat kita atau pasangan kita itu adalah manusia yang berbeda seperti yang aku bilang tadi. Karena ritme belajar kita, ritme kerja kita masing-masing itu juga pasti akan berbeda. Ya nggak? Iya. Karena ya kita udah di wadah atau tubuh yang berbeda nih. Terus kita dibesarkan dengan cara yang berbeda juga. Walaupun mungkin end up-nya kita masih dengan value atau nilai yang sama. Dan aku setuju kenapa perubahan atau pertumbuhan itu harus dilakukan secara sendiri, dan kebanyakan atau seringkali itu sepi banget rasanya. Itu bisa jadi latihan mental yang Kak Adi tadi bilang ya. Karena either ya kita bisa kok untuk ngeyakinin diri kita kalau kita tuh bisa terus keep going sama apa yang lagi kita pelajarin atau apa yang lagi kita kerjain sekarang gitu, untuk bertumbuh gitu. Apa sih Kak Adi? Dan gini ya, ngomongin soal bertumbuh juga, itu pasti ada hal yang dikorbankan. Itu menurut Kak Adi apa aja sih ketika Kak Adi bertumbuh tuh? Apa aja yang harus dikorbankan gitu? Kalau dari aku pribadi yang paling sulit ya, yang aku korbankan itu tuh satu kebiasaan. Itu aku paling sulit sekali aku korbankan. Kebiasaan tuh sesimpel kebiasaan aku kalau tidur itu harus sambil dengerin musik gitu. Dan misalnya kayak hari-hari ini aja itu kayak gitu. Dan yang terjadi ketika aku mau bertumbuh, aku mau lebih sehat lagi, aku mau lebih disiplinku lebih meningkat lagi, itu aku mau nggak mau harus meninggalkan itu. Kenapa? Ternyata dengan aku dengerin musik gitu itu nggak sehat, itu berat sekali. Itu aku butuh waktu mungkin sebulan untuk cuma buat melepas earphone sebelum tidur. Karena udah jadi habit ya. Sekarang masih sulit sebenarnya, jujur aja. Terus kedua, kebiasaan kalau lagi ngopi walaupun kopi pahit, itu tuh harus ada sesuatu yang kriuk-kriuk, itu sulit sekali. Nggak bisa kayak Gorengan ya. Iya, gorengan, kacang, tanganku tuh kayak gatel, kayak nggak bisa. Bahkan aku sempat pernah denger ya temanku yang berhenti ngerokok. Ini dulu ngobrol gitu, terus dia berhenti ngerokok. Terus ada satu hal yang aku juga sepakat, karena aku pas SD juga sempat ngerokok. Dan akhirnya aku berhenti karena tempatku lahir itu kan daerah rokok juga, tempat penghasil rokok. Oh gitu. Tembakau, Temanggung. Oh iya, gitu. Temanggung ya. Ya, nah
eh, satu hal yang berhenti ngerokoknya sih gampang gitu. Itu yang aku alami dan aku ngobrol sama temanku juga dia setuju. Yang paling sulit itu adalah ketika berdiri sepi nggak ngapa-ngapain, itu tangannya harus ngapain gitu. Itu tangan bisa ngerokok tuh biasa gini gitu tuh yang aku alami dan temanku alami itu susah banget. Apa ya kalau orang udah terbiasa nggak ngerokok ya santai juga ngapa-ngapain aja udah oke gitu. Jadi godaan terberatnya ketika orang lihat ngerokok lagi duduk gitu terus set bul putir pelintir gitu diserap gitu tuh kayak langsung bukan karena rokoknya tapi karena kebiasaan itu. Nah berikutnya buat aku yang berat justru bukan orang lagi tapi kesempatan gitu. Kayak aku misalnya aku harusnya bisa dapat ini nih tapi karena aku harus ini aduh aku harus melepaskan ini nih gitu. Itu buat aku sangat kayak eh, susah. Itu kayak kadang-kadang kepentingannya jadi rumit banget. Aku jadi kadang-kadang jadi malah nggak gerak, jadi pasif jadi ini karena ini kesempatan kapan lagi tapi aduh gimana ya gitu-gitu. Nah yang ketiga baru kehilangan orang, temen dan lain sebagainya. Nah itu buat aku masih masih di manageable lah. Aku bisa oke, dia punya kehidupan sendiri masih oke lah. Tapi yang internal itu kebiasaan dan apa tuh tadi aku lupa yang kedua malah momen ya apa tuh kesempatan itu sulitnya luar biasa kalau buat aku. Ketiga orang lain teman. Kalau kamu sendiri gimana paling sering kamu korban paling sulit Waktu sih. waktu. Satu ya waktu. Ada banyak cuman mungkin yang beberapa tier yang topnya itu adalah waktu. Kenapa waktu? Karena waktu itu kita tuh nggak bisa ngebela diri layaknya amoeba ya. Kita tuh nggak bisa jadi kayak jurus Naruto gitu yang jurus 1000 bayangan gitu. Kita cuman bisa ngelakuin satu hal dalam satu waktu. Ya mungkin sekarang dua ya, apa namanya? Multitask gitu. Tapi kita tuh selalu ada yang dikorbankan. Kita tuh cuman punya 24 jam yang sama. Ngerti nggak? Kalau aku sekarang lagi fokus kerja, aku nggak bisa main gitar, aku nggak bisa ngelukis, aku nggak bisa jalan-jalan. Mau momen yang aku pengen, terus hal-hal yang pengen aku lakukan untuk hobiku, untuk kesenanganku, atau sekedar main sama temen, main game itu terkorbankan ya. Gara-gara ya aku punya aim untuk bertumbuh gitu loh. Aku jadi harus belajar hal baru kan. Aku harus ikut kelas ini, aku harus belajar teknik baru kalau dalam melukis. Terus aku harus belajar. Kadang-kadang Kak Di suka nge-challenge aku sama kerjaan tertentu kan. Nah, ini jadi salah satu hal yang aku seneng juga sih. Tapi yang dikorbankan adalah ya pasti tenaga juga. Tapi menurutku ya, aku setuju balik lagi. Semua tuh selalu ada yang dikorbankan, apapun itu. Tapi at the end yang harusnya bikin kita untuk rely on dan tetap keep going itu adalah kemauan kita untuk bertumbuh itu sendiri sih harus lebih besar sih daripada apa yang mau kita korbanin. Karena bisa aja Kak, aku sekarang mungkin nikah di umur 20 awal gitu ya. Mungkin kayak teman-temanku di kampung gitu. Tapi ya aku sadar kalau aku nggak mau kayak nyusahin hidup orang lain gitu lah, atau calon istriku atau calon anakku nanti gitu. Gimana caranya aku seenggaknya udah nggak mapan banget, tapi seenggaknya udah ada pegangan untuk 20-30 tahun ke depan gitu. Sehingga ketika aku pun memutuskan untuk membangun keluarga, aku tuh juga udah enak, gak ada tanggungannya, gak banyak-banyak, dan aku gak gambling sama hidupku sendiri gitu. Karena sayang banget Kak Adi ketika kita nih atau teman-teman atau siapapun yang cuma mau bertumbuh ketika tua nanti kita delay terus waktu kerja kita, waktu main kita sama anak-anak jadi berkurang. Terus waktu kita having fun dan main sama keluarga juga berkurang. Waktu kita pacaran sama istri juga berkurang. Kak Adi pasti relate banget. Dan mendingan kita lakuin di early 20 sih. Di umur-umur 20-an. Kenapa? Karena ya this is the time untuk kita untuk sacrifice apapun, untuk kita mengorbankan apapun yang kita punya gitu. Dari skill kita, kemauan kita untuk belajar. Karena at the end mau nggak sih bisa nggak sih kalian bayangin kayak diri kalian tuh dalam mungkin usia 60 atau 70 tuh bekerja tuh karena harus, bukan karena ingin. Karena beda ya, karena ingin ya. Karena harus ya mau nggak mau, karena kita harus memenuhi kebutuhan finansial. Tapi kalau karena ingin ya kerja karena mungkin kita menghindari demensia, kita harus ada kegiatan, kita harus nge-crafting sesuatu sehingga ada kegiatan di otak dan fisik kita gitu untuk menjaga fisik kan jadinya kan. Tapi kita bisa manageable, masih bisa main sama anak dan segala macam. Jadi
itu sih yang harus dikorbankan. Tapi menurutku sendiri, walaupun pertumbuhan itu isolating atau mengekang atau cenderung kita harus fokus ke situ, pada akhirnya kita harus bisa menukarkan apa yang kita punya sekarang, apapun itu, untuk masa depan yang lebih baik sih. Karena at the end of the day, bukan istri kamu yang bakal nyelamatin kamu, bukan anak kamu yang bakal nyelamatin kamu, bukan keluarga orang tua kamu yang akan nyelamatin kamu, tapi diri kamu sendiri. Setuju? Betul, setuju. Karena gini, tentang kehilangan itu tuh banyak orang itu akhir-akhir ini ya, itu punya kebiasaan yang sebenarnya menurutku aku kurang setuju, yaitu cenderung untuk bertumbuh tuh mereka mikirnya harus nambah. Kalau aku bertumbuh itu sama dengan menambah. Padahal yang terjadi kadang-kadang lebih efektif kalau kita mengurangi. Daripada kita nambah barang atau nambah kegiatan, nambahnya gimana kalau kita kurangi gitu. Tapi kita fokus all in. Nah, fokus di satu hal kita kurangi gitu. Jadi sebenarnya nomor satu daripada, karena nambah itu tuh butuh resource tambahan, sedangkan mengurangi itu nggak butuh apa-apa. Kita cukup stop melakukan itu. Gitu. Kita tinggal mengorbankan untuk kita ya tadi itu kehilangan koneksi, kehilangan kebiasaan, kehilangan kesempatan. Mau nggak mau kayak gitu sih. Setuju. Nah nih Kak Adi, kita udah masuk ke babak akhir, yaitu adalah pertanyaan untuk teman-teman yang lagi nonton podcast Terbentur dan Terbentuk. Kak Adi silakan dibacakan. Yang mana pertanyaannya? Kedua. Apa? Yang Benturan kehilangan apa yang? Oh, nah ini benturan atau kehilangan apa yang bikin kamu kayak hari ini gitu. Misalnya kalian sekarang ini merasa lebih baik dari kemarin atau mungkin jangan-jangan malah lebih buruk. Nah, kira-kira apa? Kalian bisa share ke kolom komen, share biar kita bisa berdiskusi. Terus juga share ke teman-teman kalian yang menurut kalian ini butuh deh podcast ini buat mereka. Karena ada hal-hal yang sepertinya menarik untuk dijadikan diskusi. Oke? Karena secara sesuai filosofi kita, pasti dalam kita bertumbuh, terbentuk ya, kita harus dibentur di tempat, harus dibentur lagi sampai akhirnya kita membentuk jadilah sebuah keris gitu. Nah, benturan dan kehilangan itu ya pasti akan kita alamin. Tapi apa sih ini pertanyaan one last question yang tadi Kak Adi jelasin ya? Apa sih yang paling benturannya atau kehilangan apapun itu yang membentuk diri kalian hari ini? So, see you dan kita ketemu di podcast berikutnya. Semangat. Ini chemistry-nya udah bagus loh. Iya. Iya kan? Nah, Tuh, harus di-keep tuh Kak Adi.